Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah pengawasan ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lamun rumiyin wonten ing pambiyantan punika kita ngaturaken puja saha puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Atus pundi bilih wonten ing dalem punika kita pinaringan kasarasan lahir batos, jasmani dan rohani. Maka tidak ada ucapan yang pantas kita aturkan kepada Allah pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita atas apa yang telah Allah berikan pada hari ini, senantiasa Allah menerima dan menambahkan nikmat itu untuk kita dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan tuntunan, penuh dengan keilmuan, dan mudah-mudahan penuh dengan kesadaran. Artinya kita sadar bahwa Rasulullah telah memberikan contoh-contoh keteladanan, uswah hasanah, dan juga memberikan pencerahan-pencerahan keislaman. Mudah-mudahan kita hidup bersama-sama dengan al-Islam sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau wahai manusia mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana keadaan Islam itu? Keadaan Islam ya keadaan yang baik menurut Allah dan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat, jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat jahat, atau jangan sampai kita mati dalam keadaan menyakiti orang lain, apalagi menyakiti jamaah kita, tetangga kita, saudara kita. Na'udzubillah. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada malam hari ini mestinya jadwalnya Ustaz Jazuli Fadil, namun beliau pada malam hari ini berhalangan dan sudah mencari 4 mubalik katanya, sudah dihubungi untuk bisa menggantikan pengajian pada malam hari ini, tetapi keempat-empatnya tidak bisa. Akhirnya bismillah kita yang menggantikannya. Artinya bahwa Masjid Al-Manan ini sesungguhnya perlu
generasi. Artinya perlu banyak mubalik. Karena kegiatan kita banyak, maka perlunya banyak mubalik yang ada di almanar ini. Oleh karena itu yang punya anak-anak yang memang sudah memiliki mental untuk duduk di depan, saya kira bagus untuk kemudian dikader. Karena ketika kita atau salah satu daripada mubalik kita berhalangan hadir, maka kemudian nanti mudah untuk mencari. Harapan ke depan kita seperti itu, Bapak Ibu, makanya yang punya anak yang memang sudah memiliki kapasitas satu keilmuan, kemudian juga mental, keberanian untuk bisa dididik, dilatih di masjid ini. Sebagaimana tadi sudah anak-anak dilatih oleh panitia. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya, yakni terkait dengan bagaimana kita menjaga iman, di mana iman itu kemudian dapat meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk pertanyaan yang saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa kita harus bertolak beli? Kenapa kita ini harus mengaji? Kenapa kita ini harus menuntut ilmu? Saya kira kenapa Bapak Ibu? Untuk menambah pengertian atau untuk menambah ilmu, betul. Kira-kira apa lagi? Untuk mengingat Allah atau dalam rangka zikrullah, ya, betul juga. Ataupun yang lain, alasan Bapak Ibu saya kira semuanya sudah bisa menjawab. Tetapi pada hakikatnya bahwa apa yang kita cari dari sebuah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu di dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kita menuntut ilmu banyak tujuannya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingat kita kepada Allah, untuk menambah pengertian atau pengilmuan kita. Karena kehidupan dunia ini perlu ilmu, kehidupan akhirat juga perlu ilmu. Tetapi pada ujung-ujungnya adalah supaya apa yang kita usahakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita sampaikan masih berlanjut, yaitu terkait dengan nama-nama neraka beserta siapa yang akan menghuni. Kalau dulu sudah kita sampaikan neraka jahanam, ada neraka lado, ada neraka utama, ada neraka sa'ir, yang masing-masing punya tipikal masing-masing, Bapak Ibu. Artinya punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya. Kalau kita melihat atau mendengar neraka jahanam, itu adalah neraka yang tingkat paling tinggi, artinya yang paling panas, gitu ya, atau yang paling menyakitkan. Jadi neraka tingkat tinggi itu ya neraka jahanam itu. Di mana kriterianya adalah atau ciri khasnya di sana adalah sangat gelap dan sangat hitam. Gelap dan hitam, tidak bisa kita melihat ketika kita masuk ke dalam neraka jahanam itu. Kemudian neraka lado. Lado memiliki sifat yaitu api yang berkobar-kobar dan menyala-nyala. Sehingga kalau kita melihat itu mungkin ya, sangat takut,
kemudian tidak mungkin akan mendekat dan bahkan mungkin akan berlari ketika kita melihat api yang berkobar-kobar dan menyala-nyala. Ini termasuk neraka yang berada di tingkat kedua. Kemudian neraka utama sama sifatnya, ya. Jadi api yang begitu sangat panas, kemudian tempat bagi mereka yang suka mengumpat dan mencelah. Kemudian yang keempat kemarin sahir adalah neraka yang menyala-nyala dan berkobar-kobar, sama ya, hampir sama. Jadi kriterianya meskipun ada perbedaan, tetapi secara umum adalah bahwa neraka itu adalah tempat yang sangat panas, ya, berisi api, ya, yang sangat panas dan menyala-nyala, sesuatu yang sangat menakutkan. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam neraka itu. Nah, ini ayatnya, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini adalah tugas kita semua, Bapak Ibu. Tugas sebagai seorang bapak, tapi juga tugas sebagai seorang ibu. Jadi kedua orang tua memiliki kewajiban, ya, terhadap keluarga, di mana kemudian keluarga itu bisa berhati-hati untuk menghadapi hari akhir yang di sana ada surga dan ada neraka. Maka perintahnya di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi tidak sebagai seorang ayah ataupun tidak sebagai seorang ibu, atau juga tidak sebagai seorang anak. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum, supaya kita menjaga diri kita masing-masing secara individual. Maka kita semua, Bapak Ibu, ini berkewajiban untuk menjaga diri kita. Maka majelis ilmu yang ada di Masjid Al-Manaf ini, bismillah, dalam rangka untuk mengingatkan kita agar masing-masing kita menjaga diri dari anak, dari neraka. Maka bagaimana kedudukan thalabul ilmi kita, Bapak Ibu? Kira-kira perlu atau tidak perlu, penting atau tidak penting? Maka kalau kembali kepada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, maka kedudukan thalabul ilmi atau majelis ilmu yang kita adakan di Masjid Al-Manaf ini menjadi sangat penting. Gimana betul, Bu? Hawannya adem. Yang tidak berkunjung terang, tapi alhamdulillah hari ini terang. Kemudian wa ahli itu, kalau kita punya keluarga, maka keluarga kita ini juga harus kita upayakan untuk bisa menjaga diri dari neraka. Jadi memang ini penting. Kalau dari ustaz-ustaz yang lain membicarakan dengan berbagai macam hal. Kalau dari Ustaz Juli bagaimana menggugah hati kita, menata hati kita, membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita
agar apa yang ada di dalam diri kita ini senantiasa hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada sisi yang lain, bagaimana kita beriman pada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, kepada qadar dan qadar dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita sampaikan. Angkusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Apa yang menjadi bahan bakar daripada an-nar itu tidak lain adalah manusia. Berarti kita atau manusia secara umum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah dari jenis manusia, Bapak Ibu. Kemudian dari wal hijarah, bebatuan. Siapa manusia yang akan menjadi bahan bakar api neraka? Tentu saja mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang tidak beriman kepada kitabnya, mereka yang tidak percaya kepada yaumul akhir, atau mereka yang tidak percaya kepada takdir khairihi wa syarrihi, baiknya maupun buruknya. Nah, ketika di sini ada bahan bakar api neraka dari manusia, maka seharusnya membuka diri kita, Bapak Ibu. Oh, ternyata bahan bakarnya neraka di antaranya adalah manusia. Apakah nanti saya yang termasuk menjadi bahan bakarnya atau tidak? Maka ini harus kemudian membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka semangat kita untuk terus bertolakul ilmi, sehingga kita tahu tentang ilmu tersebut dan kita bisa mensikapi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin amanu tadi. Alaiha malaikatun ghiladun, di dalam neraka itu ada malaikat yang kasar, keras, layak sunallah, tidak mendurhakai Allah sedikit pun. Jadi malaikat itu tidak akan pernah mendurhakai Allah, atau tidak akan pernah lari dari perintah Allah atau menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'amarun wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat tersebut. Yang keempat, Bapak Ibu, ini lanjutannya, yaitu neraka sakor. Firman Allah menjelaskan sakor adalah neraka yang panas dan membakar. Maka siapapun manusia yang dimasukkan ke dalam neraka sakor ini, maka mereka akan merasakan panas, yang panas itu akan membakar tubuh mereka. Alhamdulillah. Siapa calon penghuni neraka ini? Adalah mereka yang sombong. Orang yang sombong itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Orang yang sombong itu diantaranya ketika dinasihati atau dinasihati oleh Allah, itu bisa jadi tidak mau mendengarkan. Maka orang yang tidak mau mendengarkan nasihat Allah bisa dikatakan sebagai orang yang sombong. Atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kepada kita, seorang mukmin, kemudian perintah itu ternyata tidak dilaksanakan, maka ini termasuk sifat orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinasihati tidak mau mendengarkan, diperintah untuk melaksanakan, justru kemudian menjauh dari perintah itu atau tidak melaksanakan perintah.
Kan disebut orang itu sombong. Jangan sampai kita sombong kepada diri, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sombong ini besok akan dimasukkan ke dalam neraka sakor di antaranya. Kemudian mendustakan Al-Quran. Jadi bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada janji-janji, ada kisah-kisah. Akan tetapi semua tidak dipercayai oleh orang itu. Terkait dengan kisah-kisah para nabi, mereka tidak percaya. Itu hanya dongengan biasa atau dongengan belaka, tidak percaya. Kemudian ketika Allah berjanji kepada orang-orang mukmin bahwa mereka besok akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka juga tidak percaya. Apa iya janji itu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang-orang yang tidak percaya seperti ini termasuk mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak pernah sholat. Jadi orang yang tidak sholat atau orang yang melalaikan sholatnya, maka termasuk di antara mereka yang akan menghuni neraka sakor dan enggan memberi makan orang miskin. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ini hendaknya menjadi bagian kita untuk bisa berbagi. Karena orang miskin itu kriterianya adalah mereka yang tidak bisa mencukupi kehidupannya. Nah, ini kalau diterapkan di masjid di Ngawogo ini, kira-kira masih ada nggak orang-orang yang tidak bisa mencukupi kehidupannya? Seperti makan 3 kali. Masih ada nggak di antara masyarakat kita yang tidak bisa makan 3 kali? Kalau dilihat atau menurut laporan dari panitia kayaknya tidak ada gitu. Ya, berarti kalau tidak ada ini sebenarnya tidak ada orang miskin di Ngawogo ini gitu. Kalau melihat kriteria miskin, maka alangkah baiknya Bapak Ibu, besok kalau ada apa itu zakat fitri atau zakat mal yang memang kira-kira sudah bisa mencukupi kehidupannya, tidak menerima, itu malah lebih bagus. Karena memang di antara kriterianya itu, kriteria miskin itu orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu miskin. Kalau masih bisa berarti tidak miskin. Nah itu, mudah-mudahan ini menjadi pengertian kita. Di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 47-48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan, baik kesesatan di dunia, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa orang-orang yang berdosa ini di dalam kesesatan? Karena mereka tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya Bapak Ibu, orang-orang yang di dalam kebenaran itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu berada dalam kesesatan. Maka kalau ada di antara manusia berbuat dosa, sesungguhnya ia di dalam kesesatan. Sebaliknya ketika ada orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala dari Allah atau melakukan kebaikan, maka sesungguhnya mereka di dalam kebenaran. Jadi orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan
selamat di dalam kehidupan dunia. Tetapi orang-orang yang berdosa akan dalam kesesatan dan mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimasukkan ke neraka. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya mendapatkan pahala dari Allah? Berarti kita melakukan kebaikan-kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yus'abuna fil nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Jadi bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat maksiat, yang mereka di dalam kesesatan di dunia, maka besok di akhirat akan mendapatkan azab neraka, yaitu mereka akan diseret oleh para malaikat penjaga neraka itu, kemudian disampaikan kepada mereka, ini loh manusia yang dulu kamu ingkar kepada Allah, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berbuat dosa, maka rasakanlah sentuhan api neraka. Naudzubillah. Maka karena itu supaya kita bisa terlepas dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus ingat kepada Allah di dalam kehidupan kita di setiap waktu kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Itu menjadi senjata yang ampuh buat kita sebagai seorang mukmin untuk bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari waktu subuh, kemudian beberapa saat kemudian zuhur, beberapa jam berikutnya asar, sebentar kemudian maghrib, setelah itu isya. Jadi seakan-akan hidup ini ya memang dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istirahat, besok bangun lagi, ingat lagi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kalau sholat itu tidak dilakukan atau diperintahkan oleh Allah, maka manusia banyak yang akan lupa. Diingatkan dengan 5 waktu saja, itu kadang-kadang kita lupa ya, dengan kewajiban yang lain, apalagi tidak diingatkan dengan sholat. Masalah aku fi saqar. Ini ayat yang lain. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu bi yaumiddin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Jadi ketika datang manusia atau ketika diseret manusia ke depan pintu neraka, ini kemudian ditanya oleh malaikat, wahai manusia, kenapa kamu sampai bisa ke neraka ini atau ke pintu neraka saqar ini? Itu akan ditanya itu. Maka apa yang mereka jawab? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi mereka yang tidak melaksanakan sholat besok akan digolongkan menjadi ahlus saqar. Atau sholatnya yang tidak, apa ini istilahnya, sholat yang tidak mencerminkan amar ma'ruf nahi munkar.
atau sholat yang tidak mencerminkan al-fahsya wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya, keji, dan juga munkar. Ketika sholat kita tidak menuju kepada tanha 'anil fahsya wal munkar atau jauh dari perintah-perintah Allah yang benar, maka sholat kita termasuk sholat yang gagal, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka syahwat. Jadi ketika kita sholat, Bapak Ibu, ya, apalagi kita termasuk mudah-mudahan ahlus sholat gitu ya, maka hasil yang ada setelah sholat kita itu adalah kebaikan kita kepada sesama manusia, saling mengingatkan, saling memberi, saling mendukung, tetapi dalam kebaikan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak mencela, tidak menghina, tidak mendustai, tidak menyakiti, tidak mendolimi, tidak berkata-kata kotor namanya, dan lain sebagainya. Maka boleh. Jadi sholat yang kita lakukan ini hasilnya itu adalah kebaikan kita terhadap sesama manusia. Apa saja wujudnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama. Kemudian walaupun untuk aibul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Jadi orang miskin ini menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Maka kalau ada tetangga kita yang tidak bisa makan, supaya disampaikan kepada tetangga yang lain. Jangan justru didiamkan, besok makan, salah ya lakunya gawe. Tidak bisa makan malah disalahkan bagaimana? Katanya salah ya lakunya gawe. Salah ya ogah-ogahan. Nah, ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Jadi bahwa orang-orang miskin di sekitaran kita, kalau memang ada, maka sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin yang lain. Sehingga keadaan orang-orang miskin ini senantiasa bisa sebagaimana kita. Kemudian dan adalah kami membicarakan yang batil, sesuatu yang batil atau sesuatu yang tidak baik justru kita bicarakan. Jadi sesuatu yang tidak baik itu mestinya disembunyikan. Jangan sampai kemudian sesuatu yang tidak baik yang ada pada diri kita atau pada diri orang lain itu kemudian kita jadikan apa istilahnya ya, konsumsi publik gitu ya, menjadi bahan pembicaraan gitu ya. Jadi jangan sampai kejelekan di antara kita, Bapak Ibu, ini menjadi pembicaraan di antara kita juga, jangan sampai. Karena keburukan, kejelekan, rahasia saudara-saudara kita ini ya harus kita simpan. Karena ketika kita bisa menyimpan kejelekan orang lain, maka besok Allah akan menutupi kejelekan kita di hari akhir. Kalau kita kemudian mudah membuka kejelekan orang lain, besok Allah juga akan membuka kejelekan kita di hari akhir. Dan sesuai dengan tuntunan al-Islam bahwa sesuatu yang dalam tanda kutip sesuatu yang tidak baik itu mestinya memang harus menjadi rahasia kita. Artinya disimpan dan sampai kemudian justru menjadi pembicaraan umum. Lalu bagaimana cara untuk memperbaiki? Ya silakan kita perbaiki secara langsung ataupun melewati orang lain. Kalau memang kita mau mengingatkan.
bersama dengan orang-orang yang membicarakan tadi jadi malah justru dari pembicaraan. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Ini tidak percaya dengan hari pembalasan, hari akhir. Adakah Bapak Ibu di antara manusia yang hidup di dunia ini kemudian tidak percaya bahwa besok itu tidak ada hari pembalasan? Ada atau tidak? Ada. Ada yang tidak percaya bahwa besok di hari akhir itu akan ada hari pembalasan. Pembalasan atas perbuatan-perbuatan daripada manusia. Ketika mereka berbuat baik, maka balasannya adalah surga. Kemudian ketika mereka berbuat jahat atau menyimpang dari tatanan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka atau akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 46. Mereka adalah yang akan menghuni daripada neraka Syafar. Alhamdulillah. Nah, itu neraka Syafar sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke neraka Jahim. Satu lagi. Arti kata Jahim adalah tempat yang sangat panas. Neraka ini dijelaskan sebagai tempat dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang. Jadi api yang besar yang berada di sebuah jurang atau lubang, sehingga kehadiran terasa sangat panas. Jadi ketika api sifatnya kan panas, kemudian berada di sebuah lubang atau jurang, maka api itu akan menjadi lebih panas. Kenapa? Karena memang tempatnya itu sangat terbatas. Beda kalau api kemudian berada di tengah-tengah kerumunan atau di tengah-tengah masyarakat, di jalan gitu ya. Jangan membakar api atau ada kebakaran di lingkungan masyarakat. Ya, ini contoh saja. Maka api itu tidak akan terasa begitu sangat panas, meskipun panas. Beda dengan api ketika berada di sebuah lubang atau di sebuah jurang, kemudian di situ ada api, maka panasnya akan menjadi sangat lebih, sehingga kehadiran mereka akan terasa panas. Ini sifat neraka Jahim. Jadi kalau kita sementara ini membayangkan kehidupan dunia yang enak-enak, itu juga boleh saja. Tetapi kita harus ingat bahwa besok ada hari akhir, ya, di mana kemudian ada hari pembalasan, ada surga dan juga ada neraka. Tapi kita terus berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan iman selalu berada di dalam diri kita, dan kita berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk mempertahankan keimanan itu sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan surga senantiasa ya didapatkan oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan konsekuensi imannya adalah berbuat baik terhadap sesama manusia dimanapun, kapanpun, terhadap siapapun. Maka jangan pernah terbetik di dalam diri kita, Bapak Ibu, menyakiti orang lain. Jadi jangan sampai ada terbetik di dalam diri kita, niatan kita, hati kita ini untuk menyakiti orang lain dengan apapun, dengan ucapan kita, kata-kata kita, dengan pemberian kita, memberi tetapi menyakiti, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai, karena itu buah daripada iman. Jadi seorang mukmin, ya, orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah dengan sholat 5 waktu, maka yang dihasilkan
adalah sesuatu yang baik, dan yang baik. Neraka ini diperuntukkan bagi pendusta ayat-ayatnya. Jadi sama dengan sebelumnya, mendustakan ayat-ayat Allah, mendurhakainya. Jadi tidak percaya Al-Quran, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran, bahkan membacanya pun itu tidak mau, atau mungkin tidak pernah dibaca. Maka mereka termasuk orang yang sombong, orang yang durhaka. Ibarat durhakanya seorang anak kepada orang tua, bapak ibu, gimana itu? Jadi ketika orang tua menyuruh kepada anaknya, nak tolong bapak atau ibu ini diambilkan sapu gitu. Maka apa jawabnya anak ini? Ambil sendiri aja, Pak, Bu. Nah, ini diminta untuk mengambilkan sapu, malah tapi jawaban anak malah justru bapaknya yang diminta suruh ngambilin sapu atau ibunya. Ini termasuk anak yang durhaka. Maka anak yang seperti ini harus selalu kita ingatkan pada itu, jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita ini durhaka terhadap kedua orang tuanya atau kepada orang yang berada di lingkungannya, keluarganya. Dan lupa urusan akhirat karena sibuk dengan urusan dunia. Nah ini Bapak Ibu. Jadi manusia, orang-orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya dan mereka lupa dengan kehidupan akhiratnya, maka termasuk mereka besok yang akan menempati neraka jahim ini. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, dengan melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Jadi orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustai ayat Allah, dan mereka tidak mau beriman, melemahkan kemauan untuk beriman, artinya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka adalah para penghuni neraka jahim. Maka siapakah yang akan menghuni neraka jahim ini? Adalah di antara mereka yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sibuk dengan dunianya, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Ini sudah jelas. Jadi kalau ada kata-kata kafaru, ada kata-kata kafaru, ini biasanya nanti kemudian tetap ini menjadi ashabul jahim, atau mereka akan dimasukkan ke dalam neraka manapun. Karena orang-orang kafir ini kan orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, dan mereka akan selalu menyelisihi apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka naudzubillah Bapak Ibu, ya, menjadi orang-orang kafir atau memiliki sifat dari sifat-sifatnya orang-orang kafir yang selalu sombong, selalu mendustakan, selalu mendurhakai apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 10. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun faktub ibu fiha wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un. Dan di hari itu, di hari akhir gitu,
didekatkanlah surga kepada orang-orang bertakwa. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Jadi bahwa orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya Bapak Ibu ya. Amin. Itu akan didekatkan dengan surga. Maka berusaha sekuat tenaga kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main dengan kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sekali dan menentukan. Ya. Sejauh mana atau sebanyak apa umur kita nanti, kita tidak akan mengetahui. Maka mumpung kita masih diberikan nafas, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah bersama-sama menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin dan orang yang bertakwa kepada Allah, karena mereka akan didekatkan dengan surga. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman, mereka yang sesat dalam kehidupan dunianya, mereka akan diperlihatkan oleh Allah dengan neraka jahim. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala dahulu kamu yang kamu sembah? Kemudian ditanya oleh Allah, dan bahkan mungkin ditantang oleh Allah, mana orang-orang atau berhala-berhala yang dulu kamu menghambakan kepada mereka? Tentu saja mereka tidak akan bisa menjawab selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Jadi bahwa tidak ada yang bisa menolong kita, membantu kita, menyelamatkan kita, menjamin kita dari surga Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Jadi dapatkah berhala-berhala atau sesuatu yang kita berhalakan itu menolong kita di akhirat kelak? Contoh ketika kita di dunia ini kita menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya, apakah kemudian harta yang banyak itu besok bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Selain Allah, Allah bertanya besok seperti ini. Atau emas yang kita miliki di dunia ini besok akan kemudian bisa menolong kita dari azab api neraka? Maka Allah bisa akan tanya semuanya itu, Bapak Ibu, selain Allah. Maka sesungguhnya harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, nama baik yang kita miliki, semuanya tidak bisa menjamin kita dari siksa api neraka, kecuali iman dan takwa kita serta amal-amal soleh kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa menyelamatkan. Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang menghambakan dunia, orang-orang yang hidupnya hanya berorientasi pada gemerlapnya dunia ini, Bapak Ibu, itu besok mereka akan menyesal dan mereka akan digolongkan termasuk orang-orang yang sesat. Maka jangan sampai kita menghambakan diri kepada dunia ini. Memang dunia ini sifatnya menggoda, sifatnya menyenangkan, menarik manusia. Tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita kemudian terjerumus dengan menghambakan dunia ini. Maka seakan-akan hidup kita di dunia, pagi, siang, sore, malam ini hanya untuk dunia. Ini jangan sampai, karena kita akan menyesal besok. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Itu peringatan Allah kepada kita ketika kita bermegah-megahan atau ya orientasi hidup kita ini hanya untuk dunia. Diingatkan di dalam Quran surat At-Takasur, alhaakumut takasur.
dan bala tentara iblis semuanya besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Summakin ala alaiha la syauban min hamim. Summakin amal si'ahum liqau la ilal jahim. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Jadi makanan dan minumannya mereka para penghuni neraka itu sungguh sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Tidak ada makanan yang lezat, tidak ada makanan yang enak, tidak ada minuman yang dipilih di neraka ini, Bapak Ibu. Beda kalau dengan di surga. Ya. Kalau kita berada di surga itu, ya semuanya serba enak. Ya. Dan rasanya itu tidak akan pernah hilang-hilang, gitu ya. Beda dengan kehidupan dunia. Kalau dunia kan enaknya makan sate paling selama kita makan, gitu ya. Tapi setelah makan atau setelah minum, maka kelezatan itu seakan-akan hilang. Beda dengan keberadaan makanan dan minuman yang ada di surga. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka adalah benar-benar ke neraka jahanam. Jadi demikian Bapak Ibu, bahwa banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan bagaimana kita harus berhati-hati betul terhadap ancaman Allah, yaitu neraka. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka sakor lagi atau neraka yang lain. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ayat pertama, ya Bapak Ibu, innal abrara lafi naim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang banyak berbakti dan banyak melakukan kebenaran, amal soleh, sehingga kita akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan serta dijauhkan dari sifat-sifat durhaka dan mendustakan ayat-ayat Allah yang nantinya akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan kita teruskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yang pada intinya Bapak Ibu bahwa Allah telah mengingatkan kita. Di mana Allah mengingatkan kita? Di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita harus berupaya membaca dan memahami Al-Quran, sehingga apa yang ada di dalamnya itu bisa kita pahami. Ketika kita paham, oh ternyata di sana ada ancaman Allah, yaitu neraka, ada siksa Allah, ada orang-orang yang digolongkan orang-orang yang sesat. Maka supaya bisa kita hindari dan kita bisa menentukan kehidupan kita yang baik dan benar di dunia ini, sehingga menuju pada kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kehidupan yang husnul khotimah, atau akhir kehidupan kita yang husnul khotimah. Amin. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.